Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita sama-sama baca di dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Kejadian 13 14 sampai 17. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pasal yang ke-13 dari Kejadian ini kalau boleh saya katakan pasal yang menarik ya. Karena dalam pasal 12 kalau boleh saya katakan Abraham masih gambiar. Dalam arti dia tidak tahu Tuhan mau tuntun kemana, Tuhan bawa kemana. Karena kita tahu bahwa dalam pasal 12 adalah perjalanan Abraham dari Irak, dari Ur-Kasdim. Jadi sama sekali belum menyentuh tanah perjanjian. Baru kemudian di pasal yang ke-13, Bapak Abraham bersama-sama dengan Lot, dengan caranya Tuhan, saya katakan Bapak Abraham dan Lot berpisah ya. Jadi tidak ada di dalam kehidupan daripada Bapak Abraham yang lepas dari skenarionya Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya Abraham, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya Lot, dan Tuhan tahu apa yang dicari oleh Abraham dan apa yang dicari oleh Lot. Dan yang menarik, Abraham dan Lot ini justru berpisah dalam keadaan mereka sama-sama diberkati ya. Sama-sama menerima kasih kemurahannya Tuhan dengan luar biasa. Dan di sana Abraham berkata kepada Lot, tidak mungkin kita seperti ini, dalam arti bersama-sama dengan kondisi gembala daripada Lot bertengkar dengan gembala daripada Abraham. Artinya potensi gesekan itu ada. Sehingga Abraham mengatakan kepada Lot, kita harus berpisah, kamu ke kanan, aku ke kiri, kamu ke timur, aku ke barat. Dan itu yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di dalam hatinya Lot, Bapak Abraham tidak tahu ya. Apa yang sebenarnya diingini oleh Lot ketika ikut Abraham, Abraham juga tidak tahu. Tetapi setelah Bapak Abraham mengatakan kalau kamu ke kanan aku ke kiri, barulah Bapak Abraham ngeh ya kalau boleh saya katakan, di mana Lot memilih di sepanjang Sungai Yordan. Artinya daerah-daerah yang dekat dengan aliran air itu subur ya. Jadi di sana ada banyak rumput yang hijau. Lot tidak peduli meskipun daerah itu dekat dengan Sodom dan Gomora. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ke Israel tidak lagi menemui Sodom dan Gomora. Jadi itu memang sudah menjadi ini ya, hanya tinggal mungkin tembok itu mungkin hanya tinggal 5 cm atau 1 jengkal begini, tidak banyak, dan itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lot memilih tempat di mana menurut pandangan matanya dan menurut pemikirannya adalah tanah yang baik, tanah yang subur karena dekat dengan mata air. Jadi tidak susah-susah membawa ternaknya untuk minum atau menyirami rumput yang ada, cukup dari Sungai Yordan yang ada di tempat itu. Dan kemudian
Bapak Abraham memilih tempat yang tidak dilihat dan tidak dipilih oleh Lot. Ini luar biasa. Seharusnya orang timur yang tua itu lebih dahulu, tetapi Bapak Abraham tidak. Bapak Abraham justru menyerahkan haknya kepada Lot untuk memilih lebih dahulu. Ini adalah satu hal yang diajarkan oleh Bapak Abraham luar biasa. Mengandalkan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Dan setelah Bapak Abraham menyuruh Lot memilih, tentunya yang disisakan oleh Lot adalah tempat yang tidak subur, tempat yang tidak menghasilkan, ya. Kalau bisa melihat tempat-tempat yang jauh, mungkin saya tidak tahu, Bapak Abraham mungkin berdiri di tempat mau masuk dekat dengan Yeriko, ya. Jadi kalau kita berdiri di bukit itu, kita bisa melihat sampai jauh, sampai batas mata memandang, kita bisa melihat bangsa Israel itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Abraham tidak melakukan apa-apa seperti yang Bapak Abraham katakan, kalau kamu ke kanan aku kiri. Jadi Bapak Abraham sama sekali tidak ngotak-ngatik apa yang sudah diperintahkan kepada Lot. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Abraham sebelum dia memulai perjalanannya, Bapak Abraham dari hati nuraninya, saya yakin dipimpin oleh Tuhan untuk dia berada di satu tempat yang tinggi. Dan di sana Bapak Abraham mendengar, supaya Bapak Abraham diperintah oleh Tuhan supaya melihat. Yang menarik, apa yang dilihat oleh Bapak Abraham, sampai sejauh mana Bapak Abraham melihat tanah itu diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini artinya Bapak Abraham sedang melihat tanah yang Tuhan janjikan dengan pandangan ilahi. Setiap kehidupan kita sebagai orang percaya harus mempunyai yang namanya pandangan ilahi. Satu pandangan di mana Tuhan ada, Tuhan memberkati. Itu yang menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita, ya. Saya ingat ketika omong-omong sama ayah saya pada waktu itu, ketika beliau masih ada, beliau hanya katakan, apa yang dipandang itu yang diyakini, apa yang dipandang itu dipercayai bahwa tempat itu akan banyak jiwa-jiwa, ya. Tambak Boyo memang beliau tidak merintis, ya, jadi hanya meneruskan. Jadi Tuban diserahkan kepada Papa lebih dahulu, baru kemudian Tambak Boyo. Kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 tahun setelah Tuban, Tambak Boyo baru diserahkan. Jadi Papa ketika ke Tambak Boyo waktu itu naik sepeda, Bapak Ibu, ya, sepeda ini, ya, sepeda relik, sepeda laki itu, dan itu beliau lakukan sampai beberapa lama. Lalu kemudian ini, ya, saya pernah sekali itu naik PC, ya. PC itu oplet model zamannya Jeep. Sekarang masih banyak di Filipina, ya, itu banyak dipakai Perang Dunia Kedua. Jadi kalau naik itu dari Tuban sampai Tambak Boyo asik, saudara. Temannya itu ada kambing, ada ayam, semuanya naik di sana. Nah, itu sampai beberapa lama. Nah, yang menarik, Bapak Slamet itu memulai seperti dimontong. Montong dengan kerek itu montong dulu. Itu memulai dengan 1 orang. Kalau yang dimontong itu almarhum Papa Yang Yu, kalau nggak salah itu beliau. Lalu kemudian kalau yang dikerek ini Om Jiak, ya. Jadi ketika beliau ke sana, saya ikut pada saat itu, dan beliau omong-omong begitu, dan beliau hanya bilang ada tempat. Itu yang pertama kali beliau cari, ya. Sementara beliau tanya ada tempat, saya nggak tahu memang itu sudah karunia atau panggilan, ya. Jadi beliau itu melihat-lihat, dan setelah itu tiba-tiba ketemu sama siapa gitu, beliau langsung omong tentang Tuhan Yesus. Ini satu karunia kalau boleh saya katakan. Beliau cerita tentang Tuhan Yesus. Dan Papa Yang Yu yang ada di Montong itu kalau tidak salah beliau ada latar belakang kebatinan.
Jadi papa dulu itu sempat belajar kebatinan dan ketemu dengan papa yang Yu itu juga latar belakangnya juga kebatinan. Ya sudah, kalau sudah kemontong di tempatnya papa yang Yu itu sampai berjam-jam, dan itu beliau lakukan dan beliau menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus dari sudut pandang orang kejawen itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu beliau lakukan. Dan akhirnya mulai ada banyak jiwa yang dimenangkan oleh beliau. Nah, ini adalah satu anugerah. Setiap kehidupan orang percaya, mau seperti halnya Abraham, dia tahu bahwa ketika dia melihat tempat itu akan diberikan, tempat itu akan diberkati oleh Tuhan. Pengalaman saya ketika di Talun, waktu itu di tempatnya Pak Hun, ya tempatnya Pak Hun. Nah, di sana mulai bertemu dengan beliau, lalu kemudian ada beberapa tetangga yang tertarik, mereka ikut, lalu di sana saya mulai menyampaikan Injil dan sekarang berdiri GPPS yang ada di Talun. Keberanian kita harus tahu saat yang paling tepat ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan berita tentang Yesus. Kadang waktunya tidak tepat, itu bisa menjadi penolakan. Satu Pak Poh ya saya kalau bilang, atau Pak D yang ada di Madiun, sebelum beliau meninggal, beliau di Tuban, yang beliau katakan apa? Yun, gak usah ngomong agama ya, aku wis ngerti, wis gak usah ngomong agama. Langsung sudah di-cut ya Bapak Ibu Saudara. Jadi rupanya Papa dulu seringkali berbicara tentang Tuhan Yesus kepada beliau, sehingga waktu beliau datang, beliau langsung meng-cut saya untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Saya senyum saja dan saya tidak hiraukan. Nah, Bapak Abraham, dia melihat dengan kacamata iman, ya. Artinya seperti yang Tuhan taruh di dalam hatinya Abraham, yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, melihat sampai titik mata, melihat yang paling kecil dari tempat itu, pandangan mata itu dari besar, dia pasti akan kecil. Sebatas matanya Bapak Abraham mampu melihat, tanah itu diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berdiri di tempat yang tinggi, maka kita melihat tempat-tempat yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Abraham, sesungguhnya bangsa Israel pada saat itu sebenarnya adalah tanah yang kering, tanah yang tandus. Baru kemudian setelah tanah itu tahun 48 menjadi milik bangsa Israel, barulah kemudian Tuhan tolong, Tuhan berkati, tanah itu diolah, dirubah sedemikian rupa menjadi tanah yang subur. Dan ilmu ini sudah sampai kemana-mana, termasuk ke Indonesia. Ini adalah satu kenyataan. Bagi Tuhan, tanah ini adalah tanah yang dijanjikan. Dan bagi Tuhan, kalau Abraham menurut apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan tolong di dalam situasi dan kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Abraham melihat, dan Bapak Abraham diam di sana, dan Bapak Abraham berkembang, ya. Jadi yang menarik, nenek moyang daripada bangsa Israel, kalau kita melihat dari Alkitab, itu kisahnya dimulai dari Bapak Abraham, dari orang Ur Kasdim, ya. Jadi bukan orang Irak, bukan orang Iran, tetapi orang Ur Kasdim. Karena kalau di Arab itu ada banyak suku-suku, dan Bapak Abraham dari Ur Kasdim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita mau melihat apa yang harus dilakukan oleh Bapak Abraham supaya yang Tuhan janjikan itu menjadi nyata. Kita mau lihat terlebih dahulu dalam Kejadian 12. Minta tolong Bu dibacakan Kejadian 12 ayat yang pertama. Kita mau lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini menarik ya. Tuhan tidak memberkati Bapak Abraham ketika dia di Ur Kasdim. Mengapa? Karena Ur Kasdim bukan tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Karena Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan Ur Kasdim. Ur Kasdim sudah punya dewanya sendiri, Ur Kasdim sudah mempunyai kebiasaannya sendiri, dan Tuhan panggil Bapak Abraham ke tempat yang baru, ke tempat yang jauh, di mana di sana Tuhan memberikan satu budaya yang baru, satu iman yang baru, satu kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau Bapak Abraham masih membawa kehidupan lamanya. Nah, ini menjadi satu pelajaran juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat dalam Kisah Rasul, ketika 3.000 orang percaya setelah dibaptis oleh Petrus, mereka tanya, "Rasul, apa yang harus kami perbuat sekarang?" Jadi rupanya 3.000 orang yang sudah dibaptis ini ada kerinduan untuk mereka lebih dalam lagi hidup sebagai orang percaya itu seperti apa. Rasul Petrus katakan, "Bertobat dan berikan dirimu dibaptis." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat itu apa? Bertobat itu kalau saya sekarang menghadap ke timur, kalau bertobat itu saya menghadap ke barat. Jadi berbalik. Berbalik tidak 360 tetapi 180. Kalau 360 meji balik maneh ya. Dan itu yang dilakukan oleh gereja mula-mula ya. Dan kita tahu 3.000 orang ini adalah duta-duta yang Tuhan siapkan ke berbagai negara yang pada saat itu kita ingat pada saat para rasul-rasul 120 murid Tuhan dan rasul-rasul itu ada di loteng Yerusalem dan mereka mulai berglosolalia atau berbahasa roh atau berbahasa lidah. Tetapi yang seringkali kita dengar itu ada satu istilah di dalam pujian itu namanya making melody ya, sebuah aungan, sebuah teriakan, tetapi itu bukan bahasa roh. Bahasa roh itu diucapkan dan ada yang menerjemahkan. Bahasa roh itu diucapkan dan Tuhan buat orang-orang yang di sekitarnya itu mempunyai hikmat untuk mengerti dan memahami yang disampaikan oleh bahasa roh itu seperti apa. Saya ingat ketika pertama kali itu saya ikut penyelaman rohani, kalau nggak salah yang pertama atau yang kedua di Surabaya. Jadi selama beberapa jam sampai saya dibimbing oleh pengerja di Sawan itu untuk boleh mengendalikan diri ya. Tetapi sampai lama itu saya tidak bisa berhenti. Jadi yang namanya berglosolalia itu terus-menerus ada di dalam kehidupan saya, terus saya ucapkan, terus saya katakan, dan itu memberikan sebuah kelegaan yang luar biasa. Jadi ketika seseorang itu berglosolalia, dia mempunyai satu kemerdekaan yang luar biasa dalam hidupnya. Semua masalahnya lupa, semua persoalannya tidak dia ingat. Jadi betul-betul dia fresh saat itu, ya. Dan ketika murid-murid ini mereka mengalami glosolalia di atas loteng Yerusalem, ada orang-orang Yahudi diaspora. Jadi orang Yahudi pernah mengalami pembuangan 2 kali. Yang pertama Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dirobohkan. Lalu yang kedua pada tahun 70 ketika Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah dan tembok Yerusalem. Dan orang-orang yang hadir pada hari Pentakosta itu karena orang Yahudi yang namanya Paskah itu seperti hari raya Idul Fitri. Jadi wajib untuk kembali pulang ke kampung. Dan orang-orang Yahudi diaspora ini mereka kembali dan pada saat itu mereka menjumpai apa yang dilakukan oleh murid-murid.
120 murid itu firman Tuhan katakan mengucapkan dari berbagai-bagai bahasa yang ada. Kita kalau lihat baca di dalam Kisah Rasul, ada orang-orang Libya ya, ada orang-orang Asia, ada orang-orang Arab, itu diwakili oleh murid-murid ini, dan ketika mereka datang mereka mendengar apa yang disampaikan. Dan ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kata lain, ketika murid-murid ini berglosolali, secara tidak langsung pesan yang ada di glosolali itu dimengerti oleh bangsa-bangsa yang diwakili oleh orang-orang Yahudi diaspora itu. Ketika ketika Uni Soviet menjadi Rusia pada zamannya, kalau nggak salah itu Michael Gorbachev ya, ini yang punya toh di batuknya itu. Dan pada waktu itu Billy Graham diundang untuk KKR, dan beliau mengadakan KKR di Kremlin atau lapangan merah yang ada di Rusia. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, khotbah daripada Billy Graham ini disebarluaskan melalui radio, dan yang luar biasa, setiap telinga yang mendengar, karena di Uni Soviet itu lain negaranya, lain bahasanya. Jadi entah banyak sekali itu model bahasa yang ada di Uni Soviet, mereka mengerti. Ada yang mentranslate langsung dari apa yang pesan yang disampaikan oleh Billy Graham ini untuk didengar oleh bangsa-bangsa di seluruh Uni Soviet pada saat itu. Ini adalah satu pekerjaan Roh Kudus kalau boleh saya katakan di abad 20 yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami pertobatan ini menjadi syarat yang disampaikan oleh Petrus kepada orang-orang yang baru percaya pada saat itu, dan itu menjadi sebuah modal yang luar biasa. Dan ketika mereka kembali, Rasul Paulus sampai kaget karena ternyata di Roma ketika Rasul Paulus ada, dia sudah menjumpai ada persekutuan yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan Rasul Paulus terkejut dari mana mereka bisa tahu, dan salah satunya ada dari apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu menjadi satu hal yang penting. Mengapa? Karena dengan pertobatan itu kita melepaskan baju kehidupan lama kita, dan kita mengenakan baju yang baru sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang harus kita sadar. Mungkin hari-hari ini Roh Kudus sudah menjamah dalam kehidupan saudara. Maaf, mungkin hari-hari ini Roh Kudus rasanya sudah pasif. Roh Kudus sudah tidak lagi bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mau minta, Tuhan, penuhkan kami kembali dengan Roh-Mu, supaya kami menikmati keluar biasaan dari gereja mula-mula itu terjadi di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, bantu doa. Ada beberapa tempat, salah satunya itu ada di Kalimantan, di Galela. Seperti yang pernah saya saksikan ketika 3 tahun yang lalu ketika saya melayani di sana, ada 1.000 lebih kurang jemaat yang hadir. Dan hamba Tuhannya bilang, Pak, datang lagi ke sini Pak, nanti kita mengadakan KKR. Dan setelah itu saya pulang, lalu kemudian ini ya kesehatan saya nggak memungkinkan, sehingga akhirnya saya tunda. Bapak Ibu Saudara, bantu doa. Ada proyek-proyek besar yang Tuhan sedang canangkan untuk kita kerjakan, dan itu hanya bisa terjadi kalau hidup kita sebagai orang percaya sudah hidup di dalam pertobatan. Ya, Abraham, dia tidak diberkati ketika dia di Ur Kasdim. Justru ketika dia mulai melangkah keluar, Tuhan menyertai dalam kehidupan Abraham. Jadi saudara, Bapak Abraham itu dari nol protol, kalau boleh saya katakan, tidak mengenal siapakah Tuhan itu. Tuhan perkenalkan satu lembar demi satu lembar, dan semuanya dijalani oleh Abraham dan dilakukan oleh Abraham. Dan kita lihat kehidupan yang menurut apa yang firman Tuhan katakan,
itu yang membuat Bapak Abraham diberkati. Bapak Abraham diberkati bukan karena dia hebat, karena dia menurut apa yang Tuhan katakan. Meskipun Bapak Abraham tidak tahu, meskipun Bapak Abraham tidak mengerti, hanya dia menurut. Yang namanya tanah perjanjian bagi Bapak Abraham itu seperti kabut putih yang menyelimuti. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Yang namanya tanah perjanjian yang dia tahu hanyalah tanah yang Tuhan janjikan untuk diberikan dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini biarlah setiap kehidupan kita kembali kehidupan mula-mula kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kita mau kembali hidup sebagai orang-orang yang dimurnikan imannya, yang dimurnikan hidupnya untuk Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya meskipun dunia mengatakan akan ada satu masa di tahun 2026 entah kapan, Komjen kalau tidak salah, itu seorang polisi rohan Kristen, dia mengatakan kita harus siap akan ada 7 hari ya tidak ada listrik, sehingga membuat air mampet semuanya apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari yang terkoneksi ya, artinya seperti HP dan semuanya itu akan tidak berfungsi. Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukan kata orang, hidup kita bukan ramalan orang, tetapi hidup kita oleh karena firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau hidup kita ada di dalam firman Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan